Ya, pemirsa, Bribka Rohmat menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan. Dijatuhkan vonis demosi selama 7 tahun, Bribka Rohmat menangis. Yang mulia, jiwa kami tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai. Sambil menangis, Bribka Rohmat, personil Brimo Polri yang mengendari kendaraan taktis, meminta maaf kepada keluarga driver ojol Afan Kurniawan. Bribka Rohmat menyampaikan tidak ada niat sedikit pun untuk mencederai maupun menghilangkan nyawa seseorang. Sidang Komisi Kode Etik Profesi menjatuhkan vonis demosi selama 7 tahun terhadap Bribka Rohmat terkait kasus meninggalnya driver ojek online Afan Kurniawan saat terjadi demonstrasi ricuh. Sidang memaparkan konstruksi peristiwa mobil taktis yang kendari Bribka Rohmat menabrak hingga melindas Afan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Kompol Kosmas Kajugae juga menangis di persidangan setelah diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang kode etik dan profesi. Kompol Kosmas meminta maaf kepada keluarga Afan Kurniawan. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas, totalitas pengabdian kami kepada negara dan bangsa, menjaga ketertiban dan keselamatan, harta benda dan lain-lain demi keamanan ketertiban umum. Kompol Kosmas menangis usai mendengar putusan hakim. Komandan Batalion Komisi 4 Korps Brimob Kompol Kosmas diberhentikan tidak dengan hormat. Kompol Kosmas terbukti melanggar kode etik profesi Polri setelah kendaraan taktis yang ditumpanginya menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Kosmas dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Junto pasal 4 huruf B, Junto pasal 5 ayat 1 huruf C, Junto pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2002. Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Kompol Kosmas Kajugae menjadi terkenal usai penabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Sepanjang karirnya di kepolisian, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis. Nama Kompol Kosmas Kajugae belakangan menjadi sorotan usai menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan hingga tewas. Kompol Kosmas merupakan perwira menengah di Korps Brimo Polri. Sebelum mendapat sanksi diberhentikan tidak dengan hormat, dirinya menjabat sebagai Komandan Batalion C Resimen 4 Pasukan Pelopor Korps Brimo Polda Metro Jaya. Dalam karirnya, Kompol Kosmas pernah bertugas di berbagai posisi strategis, termasuk di Satuan Gegana dan Satuan Latihan Brimo Polri. Ia pernah bertugas sebagai PS Wadan dan Denbang, Satuan Bantuan Teknis Pasukan Gegana Korps Brimo Polri. Kompol Kosmas Kajugae juga pernah menjabat sebagai PSK Kortas Satuan Latihan Korps Brimo Polri. Lalu ia juga pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Subden 1 Dende Korps Brimo Polri. Ya, sebelumnya Divpropam Polri menetapkan pelanggaran berat dan sedang bagi 7 personel Brimob dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. 2 personel Brimob melakukan pelanggaran berat, sementara 5 personel Brimob lainnya dikenakan pelanggaran sedang. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil Brimob terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Divpropam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.
Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Divpropam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya pemirsa, bentuk ungkapan duka dan solidaritas peringati 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan, sejumlah ojek online di Solo, Jawa Tengah melakukan tabur bunga dan menyalakan lilin hingga bendera setengah tiang. Ya, sementara itu di Kota Batam, ratusan pengemudi ojek online bersama mahasiswa juga menggelar aksi damai berupa doa bersama. Inilah aksi damai ojol di Solo, Jawa Tengah. Kamis malam mereka melakukan aksi damai bertepatan dengan 7 hari meninggalnya Afan Kurniawan. Mereka menggelar aksi damai ini dengan cara berdoa bersama sambil menyalakan lilin di halaman Dalem Joyokusuma, Gajahan, Kota Solo. Tampak hadir Wali Kota Solo, Respati Ardi, ikut memberikan dukungan dengan aksi damai ini. Saya mengapresiasi teman-teman dari Garda, dari rekan-rekan ojol. Saya berduka cita atas yatim tadinya 7 hari meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Dan saya menekankan bahwa di tempat Kota Solo itu sangat support fasilitasi orang yang ingin bekerja, tempat orang bekerja mencari nafkah yang halal. Baik, jadi pada malam hari kita memperingati 7 hari meninggalnya kawan kami. Kami memberikan pesan kepada kawan-kawan ojol di Solo Raya khususnya untuk tetap tenang, tetap kondusif, satu komunikasi. Kita percayakan kasus ini kepada Polri yang pertama. Yang kedua, kita tetap bersinergi untuk menjaga Kota Solo. Kita tetap bekerja bersama-sama dan menjaga dari segala provokasi. Sementara itu, ratusan pengemudi ojek online dan mahasiswa melaksanakan kegiatan doa bersama dan menyalakan lilin untuk Rus Damiansyah dan Afan Kurniawan, 2 pengemudi ojek online yang gugur dalam peristiwa 28 Agustus lalu. Doa bersama ini berlangsung hikmat di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Kepulauan Riau. Tidak hanya mitra ojol dan mahasiswa saja yang hadir dalam doa bersama ini. Unsur Muspida Kota Batam termasuk Kapolda, Wali Kota, dan Kapolresta Barelang turut hadir sebagai bentuk dukungan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan damai. Aksi itu dilakukan agar apa yang menjadi aspirasi mereka bisa didengar yang disampaikan dengan pemerintah. Wali Kota Batam, Amsakar Ahmad, menyampaikan rasa duka sekaligus tekad untuk bangkit dan menjaga kondusivitas Kota Batam. Tidak ada hal yang tidak bisa dibahas. Ya, kalau ada informasi-informasi yang ingin disampaikan, kami terbuka. Tidak ada kendala apapun. Tadi kita berbicara dengan, kalau saya tidak salah, 83 atau 87 media se-Kota Batam. Kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih karena rekan-rekan media pun berkontribusi untuk memberikan berita-berita yang menyejukkan. Doa yang berlangsung hikmat ini diakhiri dengan berbagi sembako serta lilin terus menyala hingga larut malam yang menjadi simbol persatuan, kepedulian, dan harapan agar Kepulauan Riau senantiasa aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan.